Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Sallallahu wa sallamu alaihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Faqad ngalimtu ma'asyiral ikhwan rahimakumullah fadlal jihadi fi sabilillah wa makana tahu minaddin. Maka benar-benar kalian sudah ngerti wahai saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan Allah mengasihi kalian semua. Kalian sudah mengerti mengenai keutamaan atau kedahsyatan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, dan kedudukannya dalam agama. Sudah tahu, sudah kemarin sudah dituturkan mengenai keutamaan jihad fisabilillah dan kedudukannya menurut agama. Faman istata'a al-jihada wa tamakana minhu fal yujahid wal yubadir wa yushammir wa la yatakasalu wa la yuqassiru. Maka siapa saja yang mampu untuk berjihad dan memungkinkan untuk berjihad, maka berjihadlah dan bersegeralah, dan sing-singkan lengan baju, dan jangan malas-malasan, dan jangan sembrono. Wa man lam yastati wa lam yatamakan fa alaihi bi husnin niyati fil jihadi wa kasratid dungai lil mujahidina wa inganatihim bima yaqdiru alaihi. Dan siapa yang tidak mampu serta tidak memungkinkan untuk jihad fisabilillah, maka wajib baginya berniat dengan benar-benar untuk berjihad. Cukup niat, serta memperbanyak doa untuk orang-orang yang berjuang dan menolong mereka dengan apa saja yang dia bisa lakukan. Jadi zaman dulu kan perang, zaman sekarang ngaji. Jadi seperti itu. Wal yastaghil bimujahadati nafsihi wa hawahu fi ta'ati rabbi wa maulahu. Dan sibuklah engkau mujahadah, memerangi atau bersungguh-sungguh dengan diri pribadi dan hawa nafsunya dan keinginan-keinginannya. Dalam rangka taat kepada Tuhannya dan bosnya, yaitu Allah. Fa inna dzalika min aqsamil jihadi. Bab memerangi diri sendiri dan keinginan-keinginannya, keinginan hawa nafsunya itu termasuk salah satu jenis jihad, salah satu jenis berjuang. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mujahidu man jahada hawahu wal muhajiru man hajara ma nahahullahu anhu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, orang yang berjuang itu adalah orang yang berjuang menundukkan keinginan-keinginannya atau hawanya atau nafsunya. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Jadi ini fardu ain, fardu yang dilakukan sendiri-sendiri. Berjuang melawan diri sendiri dan melawan hawa itu keinginan-keinginan sebenarnya. Keinginan-keinginan. Jadi ada keinginan yang diperbolehkan oleh agama, ada keinginan yang dilarang oleh agama. Nah, keinginan yang diperbolehkan dilarang oleh agama jangan dituruti, dilawan. Keinginan-keinginan yang diperbolehkan oleh agama diwaspadai. Benar enggak? Ini loh, tepat enggak? Nah. Jadi sebenarnya apa kuwi jenenge? Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pribadi seseorang di hadapan Allah itu adalah ya melawan keinginan-keinginannya, melawan keinginan dan melawan keenaan-keenaannya. Misalnya apa ya, sepele misalnya digugah salat subuh, ngantuk banget. Kepenginnya kan terus tidur, ya dah, dilawan, enggak, saya harus bangun. Nah, itu kan melawan keinginannya. Enaknya tidur, keinginannya tidur, keinginan itu cari enaknya, dilawan enggak, ya, harus bangun. Misalnya itu. Kepengennya itu nganggur-nganggur, santai-santai. Itu kan keinginan. Seneng lah, dilawan, enggak. Keinginannya hidup mewah-mewah, dilawan, enggak. Itu diri sendiri. Yang melarang diri sendiri karena menurut syariat itu tidak haram. Ya, kita hidup sehari menghabiskan 1 triliun untuk senang-senang. Asalkan di 1 triliun itu diperoleh dengan cara yang benar dan dibelanjakan dengan benar, itu agama tidak melarang, hukum tidak melarang. Tapi harusnya diri sendiri yang melarang itu. Itu namanya mujahadah. Yang namanya mujahadah itu melawan keinginan-keinginan itu. Sekarang kan sering orang memaknai acara apa? Mau mujahadah kubro. Di sana apa acaranya mujahadah itu? Salat tasbih, zikir, tahlil. Itu majelis zikir namanya, bukan mujahadah. Mujahadah itu ya bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah dengan cara mengendalikan diri kita sendiri-sendiri. Itu namanya tarekat. Nah, ilmunya namanya ilmu tasawuf. Kalau syariat tidak melarang itu. Duit-duitnya sendiri dipakai untuk beli sendiri dan tidak ada pelanggaran hukum di situ. Tapi seyogianya itu dikendalikan. Itu saja yang tidak melanggar agama, gitu loh. Apalagi yang berkaitan dengan melanggar agama atau berkaitan dengan seharusnya melaksanakan perintah agama. Yang paling gampangnya contoh itu ya saat subuh ya. Ngantuk wegah, dilawan. Harus, ojo nunggu digugah, sama nunggu digugah. Ya diri sendiri. Seandainya kita digugah pun, kalau diri kita memang ingin bangun itu digugah sithik tangi di. Nah, nek wis bangun. Nek pancen ora kepengin tangi, mbok digebuki, bisa banyu. Ya tangi ning, ya salat tak terus wudu, salat, serampung wiridan barang. Jebul miming ning nggon ngimpi kuwi. Kan sering taman iki. Ya rumangsane iki wis tangi, wudu, wis salat, terus wiridan suwe banget, enak banget. Lah enak banget wong ngimpi je kowe iki. Ora wiridan beneran je. Tangi-tangi mak gregah lho. Iki mau kaya aku salat porong. Wong ngerti wis turu.
Mungkin termasuk karomah kok ya. Ayo males kok karomah. Udah lah. Males membaca Quran, males membaca sholat, ya kita lawan. Kepengennya ngomong aja yang fudul yang nggak ada artinya, ya kita lawan, kita hentikan. Udah lah. Caranya ngono kuwi. Tuh supaya hati kita itu bersih, kalau hati bersih ya nanti. Ya itu termasuk jihad fisabilillah. Nah, Rasulullah itu mengandaikan ulama dan santri itu, profesi ulama dan profesi santri itu di akhir zaman sebagai gantinya profesi tentara, profesi perang. Itu karena ulama dan santri itu membicarakan hal-hal seperti ini dan mempraktekannya sehari-hari. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balaghana anna alaihi salatu wassalam qala, dan telah sampai kepada saya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, penulis kitab Nasihattiniyah ini, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda li ba'di ashabi, kepada salah seorang di antara sahabat beliau, waqad qadimu minal jihadi raja'tum minal jihadil asghari ilal jihadil akbari, jihadun nafsi. Nah, summa min akbaril kabairi, dan benar-benar para sahabat pada waktu itu baru saja pulang dari perang yang besar. Kemudian Rasulullah bersabda, kalian telah kembali dari jihad kecil menuju jihad akbar, yaitu jihad melawan diri sendiri. Dan itu setelah perang Badar, wah perangnya hebat, benar. 1:10, 315 orang atau 313 orang melawan 3.000 lebih. Menang kan, itu kan perang besar, 1:10 ya. Dan Rasulullah bersabda, kalian itu baru saja pulang dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar yang dimaksud adalah perang melawan hawa nafsu, perang melawan diri sendiri. Karena kita itu hamba Allah, bukan hamba keinginan, bukan hamba kesenangan. Nah, itu kan manusia itu diciptakan Allah dengan hawa dan nafsu. Hawa keinginan, nafsu ya keinginan itu ya jadi satu istilah itu. Nah, kebanyakan keinginan nafsu atau keinginan diri sendiri itu kebanyakannya itu negatif. Innan nafsala ammaratun bisu', itu kemarin illa marrahima rabbi. Itu yang mengatakan begitu itu kan dalam Al-Qur'an Allah menceritakan mengenai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf aja bilang begitu, sudah Nabi, sudah Rasul aja bilang begitu. Sungguh nafsu itu saya tidak membebaskan diriku dari nafsu. Maksudnya itu kayak tafsir kita nih. Ayat sak durunge pira. Karena memang nafsu itu mengajak kepada keburukan, kecuali nafsunya orang yang dikasihi Allah, yang diberi pertolongan Allah. Yanunya itu seperti itu, melawan diri sendiri dulu. Kemudian kalau tampil keluar, itu berikan yang terbaik. Misalnya aku tas jagungan oleh bune Samo. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalian tolong menolonglah. Tolong menolongnya berarti minimal 2 orang atau lebih, ya. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Keinginan-keinginan nafsu macam-macam itu ya dikendalikan diri sendiri, jangan minta dukungan orang. Ya. Kalau minta dukungan menceritakan wah saya ingin ini semua itu namanya kumpulan hawa nafsu itu cara Imam Al-Ghazali. Wah itu sulit dilawan nanti. Sulit dilawan. Kita selesaikan kecenderungan nafsu kita pada tingkat diri kita, maka itu disebut fardhu ain. Wajib untuk masing-masing diri sendiri ya itulah. Kemudian dengan teman itu
atau dengan siapapun, dengan suami, dengan istri, dengan anak itu kita tampilkan yang terbaik. Pikiran-pikiran macam-macam apa iya. Misalnya Pak Kiai apa ya bener, Kanjeng Nabi apa ya bener, apa ya Quran ini bener. Itu tuh enggak usah diceritakan. Betul? Selesaikan pada tingkat diri sendiri. Kesedihan-kesedihan kita. Makanya kan berkeluh kesah itu kan bisa haram kalau tidak dalam rangka mencari solusi. Gitu? Mencari solusi. Jadi misalnya informasi-informasi negatif macam-macam enggak perlu disampaikan. Kalau memang menyampaikan, terpaksa menyampaikan itu benar-benar sudah diperhitungkan bahwa itu akan dalam rangka mencari solusi, penyelesaian sehingga masalah itu benar-benar selesai. Tapi kalau tidak, lebih baik diam. Mungkin kita sakit aja nggak boleh cerita, kecuali kalau kita menceritakan sakit kita itu supaya mungkin ada saran mengenai obat atau apa. Kalau semata-mata cuma berkeluh kesah kan tidak boleh. Iya dah. Ya kepinginnya nafsu itu kepinginnya kan sehat terus. Kadang-kadang kan ya orang sakit juga. Salah gitu. Jadi makanya kita itu waspada, selalu waspada terhadap diri sendiri. Kalau kita sudah waspada kepada diri sendiri, ya orang di luar kita itu juga nanti akan mendapatkan apa yang terbaik dari kita. Dan sebenarnya tidak ada musuh yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Ada nafsu, ada hawa nafsu tadi, masih didukung setan. Ada musuh manusia itu kan dua, nafsu dan setan. Ada Allah mansurna alaman ngadana. Ya Allah tolonglah aku, tolonglah kami menghadapi musuh kami. Musuh kami yang terbesar itu ya nafsu, keinginan-keinginan itu, ya? Dan setan. Setan cuma nomor 2 itu. Itu loh, bukan orang yang musuh kita, misalnya musuh aku, lah kecil itu. Itu kan dunia makrokosmos. Dunia makrokosmos itu kan ditentukan oleh dunia mikrokosmos. Betul? Jadi musuh kita itu ya keinginan-keinginan kita sendiri. Nah, kalau kita selesai dengan peperangan dalam diri sendiri, ya di luar itu gampang. Jangan berpikir wah Pak Kiai nak Allah mansurna alaman adana, apa Pak Kiai ndek musuh ya. Musuh sapa? Gleng poso. Diri sendiri itu loh. Nah, Allah mansurna alaman adana, Allah mansurna alaman dalamana. Ini kan apa ki? Neng dalek elana ya dengawi. Apa neng Dadul Jaya. Ora ki marana Dadul Jaya. Ayo. Apa? Itu maksudnya musuh itu bukan orang lain, diri sendiri. Betul lah. Karena nek wis itu sudah berhasil, nanti ketika meninggal itu diseru oleh para malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang mutmainnah, yang bisa mengendalikan keinginan-keinginannya, irjingi ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu menghadaplah kalian atau kembalilah kalian kepada Tuhan. Menghadaplah engkau nanti ya tamri kepada Tuhan engkau radiyatan mardiyatan, dengan penuh keridhaan, dengan penuh kepuasan, puas dan memuaskan, puas dan memuaskan Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah berfirman, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah, masuklah, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Dengan hamba-hambaku ini maksudnya ahli surga. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke surgaku. Ada? Ngono kuwi mati gronjalan pikirane warna-warna. Nah, mulai kita mbok sithik dilatih semuanya itu, dilatih. Sih nampak. Lah engko nek ora dilatih ke saiki ya engko nek tekan tuwa umure, ya. Itu jadi di sela-sela kita bekerja, di sela-sela kita tertawa, harus ada waktu-waktu
Kita itu tafakur, merenung, berpikir, diam, mikir-mikir akhirat, ora meneng wae. Tafakur oke. Mboten niku kula ngen pripun carane siji kula ndang entuk ditokeh, loro ling lamar sik nika. Lha kuwi jenenge ora tafakur kuwi. Hakikat kehidupan itu apa ta? Atau paling tidak itu ngeling-eling apa sing isine ngaji. Gitu loh. Nah setelah ngeling-eling itu diterapkan, diamalkan. Nah itu toh. Tidak untuk diceritakan. Oh, saya itu kemarin mikir-mikir gini Pak Kiai. Ternyata begini. Ya kamu praktekkan aja, nggak usah kamu ceritakan saya. Itu toh. Tuh. Nah, kecuali kalau itu benar enggak itu kalau begini. Oh benar ya wes. Nah, itu toh. Selesai. Saya mikir gini. Oh benar wes. Wes. Ini kadang-kadang cerita kan kurang mantap, nek ora dawa banget ceritanya. Ya, nah, padahal kan poinnya itu bukan cerita, poinnya itu kan kita bertindak. Nah, itulah. Bener ngono kuwi. Jadi ora 24 jam yang dipikir merencana tentang menaikkan apa pendapatan, jangan, harus ada waktu-waktu yang benar-benar kita pikiran dan hati kita itu mikir akhirat. Lupa bahwa kita itu isih nang donya itu harus ada waktu itu. Ini sih kelingan wae ngono terus. Kelingan gawean terus ngono. Iki terwelu ning Wonosobo wis entek. Dina ya ning anu ndi kono kae. Kopeng. Wah, Kopeng ya terwelune entek ning karek kuping-kuping ngono. Apa meneh ngendi terus wis 24 jam mau mikir ngono kuwi ya rugi no. Gitu lah, ya rugi. Nah, jadi oleh karena itu harus ada sela-sela waktu kita tafakur. Tidak harus ngubengke tasbih maca selawat terus, tidak maca selawat 1 kali 2 kali habis itu mikir jan iki Gusti Allah nitahke aku ki arep ngopo to. Nah, itu lah makanya itu ndonga Allahumma afridni lima khalaqtanilah yang kemarin itu lah. Kemudian usia saya berapa? Masih kurang pirang dina le mati ya. Ya aku tetap kurang pirang dina ta misale kaca, umure saiki pira to? 18. Pomo umure tekan 70 iki pira kuwi? Pirang dina kuwi? 52 tahun. Lah kira mung kalekke 360 kali, berarti kan ketemu berapa hari kuwi. Dadi hitunge aja tahun nek tahun isih wah isih suwe iki 52 tahun nih. Nek diitung dina wah kira-kira mung kurang pirang ewu dina itu jadi dekat. Nah gitu, apa yang sudah saya lakukan dan apa kemarin di sini ngaji. Nah, dirangkai-rangkai begitu. Mungkin sambil nunggu sholat yang masjid. Itu orang jumuan wis saiki kira-kira orang jam 12 ya ada rano sing mlebu masjid. Padahal itu kan kesempatan emas itu. Hari Jumat. Pak Kiai wis jagongan ya. Jo wae engko sih adus bareng kok kae. Sih tenang aku. Ya piye to hari Jumat tuh. Puncaknya hari-hari ya. Rajanya hari-hari ya. Perlu mlebu jam 10. Aku iso merenung, iso maca selawat, iso apa? Kesel maca selawat lendet-lendet merenung. Udah. Ya wis le mlebu ngepas. Pas khotbah turu atau biat itu sing khotbah kowe turu ndae nek sing khotbah kae wong bangsa kancane Hana kae. Mu langsung ngorok sesenggoran wong do suwe-suwe to nek khotbah. Wah aku khotbah mang menit turu ya nang kluk nek pas wiridan ki ngantuk ya rada wangun wong wiridane rada suwe 15 menit 20 menit ta ngantuk wangun nek ngantuk nek pas wiridan nek malaikat ngedem rezeki wira komanan karepmu ngono malaikat adem bagus barang wira komanan karepmu ngono to lho dadi apa ya. Di satu sisi kita harus kerja keras, di sisi lain kita juga harus ada waktu-waktu seperti itu. Jadi malah sepi rano kanca, wah kesepian aku, apa ya? Sepi di sini sepi. Buka Facebook. Mbok sepi nang Facebook, golek kanca arep jagongan. Lah waktu sendiri sepi itulah sebenarnya cara Imam Al-Ghazali itu kesunyian kesendirian itu adalah modal. Pokok modalnya para ahli tasawuf, pokok modalnya para sufi kan itu toh.
Bisa merenung, bisa ngapa-ngapa. Ora kudu ndres kesel ya meneng, anteng. Lha lho, aku kadang-kadang kuwatir usahmu ndres terus ngono iki. Jojome arep lomba tok kowe, ora merenung kan. Kadang-kadang tak takoni, ayate apa mu ora ngerti ya? Lah iki ning delempeng ki aja-aja ya. Karena harusnya ndres kan ya tetep ana penghayatan to meskipun targete apal. Iki kontake iki kan itu ta. Aku kudune cak-cek ayat iki wah aku ora ngapalke kowe cak-cek ya ayate. Menghubung-hubungkan topik dengan ayat Quran itu kudu cek kan ta. Ya ayat iki ya ta. Karena semuanya aslinya kan saka Quran. Topik-topik itu muncul kan sebenarnya karena kita pernah membaca Quran. Betul loh? Misalnya. Jadi, pokok sidik ini meraktekannya juga tidak mudah. Nah, oleh karena itu, kalau kita diam, kita ada waktu-waktu diam ini pikirannya orang diam. Meneng wae ini, ngenteni salat ini meneng wae. Maca salat ora, maca apa-apa ora, mikir ya ora. Kowe mikir daganganmu, nggih mboten. Mikir akhirat, nggih mboten. Napa? Nggih mboten. Lah kowe ndek pikiran ta? Nggih mboten. Ndotak mboten. Wah ya wis. Iki golongan Al-A'raf iki. Nek nang kene ning cerake Harmin kae RSJ ya jenenge golongan Al-A'raf ya. Ora ning neraka, ora ning swarga ana ta. Gitu loh. Nah, mikir-mikir merenung-renung mungkin sampai merebus mili sampai apa. Ini yang ngono ki rasa dicerita-ceritake gleng, cerita-ceritake ya entek kowe. Ora sida masuk ning atimu. Kula iki merenung-renung. Wah ngerti-ngerti merebus mili piyambak. Bosan kula pikir-pikir merebus mili. Lah ngapa? Bakulan rugi terus. Mergo mikir akhirat ngaten ya. Terharu dan seterusnya. Lah. Tuh. Jadi harus ada waktu-waktu ngono. Betul. Sehingga sebenarnya tidak ada waktu yang nek misalnya wong bisnis ya, bakul terwelu ngono ya. Tidak ada waktu yang sia-sia karena apa? Nek pas laris ya nandangi bakul terwelu, ngono pas rapayu saatnya tafakur. Ngono to. Tafakur kok ora ana wong arep golek gawean konsultasi raku ya. Kok nggawa rokok. Wah ya. Medukun gitu. Mikir-mikir isine ngaji dan seterusnya. Harus ada waktu-waktu seperti itu. Jadi jangan bangun tidur sampai tidur lagi, enggak yang dipikirin jalannya cuma kayak mesin aja. Pagi tidur, bangun salat subuh. Nah, sebelum salat subuh itu tangi gereja. Iku dunia iki yang pertama teringat akhirat. Kan itu ta? Teringat dulu tentang akhirat. Oh, ndonga alhamdulillahilladzi ahyana dan seterusnya ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apa meneh sesaat gitu. Kemudian wudu, sok gigi, ya. Sok gigi wudu, subuh. Jalan gitu. Jadi awal-awal itu jangan tanya gereja, waduh, badiku mau nang ndi lendalake. Ya wis tobat we. Engko Arturu yo kelingan kare dhewe iki juane semua antuk banget ning hitung-hitungane mau iki lah kulak semene, badine semene. Ngan urung rampung lek ngitung mak ler ngono. Aku ngimpine kowe dirampok mungkin. Ya ta? Ditilang apa piye ngono lho. Lah wong tak pikir ka ngono. Lha itu ta? Bayangkan kalau misalnya kita bangun tidur itu ibarat kita lahir lagi. Ya ta? Wis dipikir akhirat. Terus engko nek Arturu kae ya kaya dhewe arep mati ki lho. Sing dipikir akhirat meneh. Jadi ngimpine ya apik-apik. Ngono lho. Ngimpine ya tentang yang bermutu, ora mung ngimpi doyak-oyak kucing barang ngono wis ngimpi bakulan bol rugi lah ngono kira ya tangi gregah. Aduh, bilai tenan. Apa? Pak Gleng, kula niku kulak terwelu rega 10.000 menar dituku 30.000, jebulane mung dituku 5.000. Lah kapan? Tenggen ngimpi wau. Waduh. Ya mesti le turu mau ora kelingan akhirat. Jadi terakhir sesaat sebelum kita tidur ingatlah tentang akhirat, maca selawat macam-macam. Betul. Nah, itu nanti wong urung karuan tangi meneh sesuk kuwi. Asline wong turu urung karuan tangi meneh lho. Ya pirang-pirang ta wong turu bablas nanti kiamat atau mati. Nah. Latihan itu caranya latihan sowan ning ngersane Allah yo nek arep turu kuwi. Ya lho. Bismillahirrahmanirrahim. Nek mikir akhirat itu mah wedi ra iso turu ya, Pak. Ya malah apik to maca-maca terus tekan subuh lho.
keturun karo maca selawat tekan subuh ganjaran tok ya. Itu jihad yang sesungguhnya itu yang pertama-tama adalah melawan diri sendiri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa min akbaril kabair al-mubiqat wa adamil jaraim al-mulikat ital muslimin dan seterusnya. Allahumma fiq ila qawmi tariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.